Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, pernahkah kalian membayangkan beratnya hati seorang anak perempuan yang harus meninggalkan ibunya yang sedang sakit, hanya demi mencari nafkah dan masa depan keluarganya? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan subscribe agar kisah inspiratif seperti ini terus hadir untuk menemani hari kalian. Namaku Naila. Di rumah panggung kecil yang berdiri di tepi sawah, aku tinggal bertiga bersama ibu dan adikku, Dafa. Ibu sudah lama sakit, napasnya sering tersengal saat malam turun dan udara menjadi lembab. Dafa masih sekolah, seragamnya sering kusetrika sambil berdoa lirih agar Allah memudahkan langkah kami. Hidup terasa seperti benang yang ditarik pelan, tegang, siap putus kapan saja bila aku tidak cepat mengambil keputusan. Aku bekerja serabutan sejak lulus sekolah. Menjahit sederhana, membantu warung tetangga, hingga memanen padi saat musim tiba. Uang yang terkumpul selalu habis untuk biaya sekolah Dafa dan membeli obat ibu. Ketika suatu siang panas, ibu memanggil dengan suara lirih. Ia menggenggam tanganku yang dingin oleh keringat, matanya meredup tapi hangat. Ia berkata agar aku tidak menyerah, agar aku berani menyusul rezeki sejauh apapun itu berada. Kata-kata ibu seperti angin yang mendorong perahu. Aku menatap foto bapak yang sudah lama tiada, lalu memantapkan hati. Aku mendatangi kantor sebuah agen penyalur di kota kabupaten. Bangunannya sederhana tetapi ramai oleh pemuda-pemudi yang berharap pada negeri asing. Petugas menanyakan keahlianku dan menawarkan penempatan di sebuah rumah keluarga Arab. Tugasnya menjadi asisten pribadi seorang pria muda. Aku menelan ludah, menimbang cepat antara ragu dan kesempatan. Ketika petugas menyebutkan gaji dan fasilitas, aku teringat obat ibu yang sering habis mendadak, juga uang fotokopi tugas sekolah Dafa yang kadang harus berutang. Aku mengangguk. Di atas selembar kertas, kutulis tanda tangan yang membuatku seperti melangkah ke jalan yang belum pernah kupijak. Hari-hari setelah itu dipenuhi pengurusan berkas dan pelatihan singkat. Aku belajar tata krama kerja, cara menyajikan teh dan kopi, cara menjaga privasi majikan, juga beberapa kosakata dasar untuk menyapa dalam bahasa Arab. Pelatih kami berkata bahwa kuncinya adalah sikap yang jujur dan tenang. Di sela-sela pelatihan, aku menelepon ibu. Suaranya gemetar menahan haru. Ia meminta agar aku menjaga sholat, menjaga kehormatan, dan tidak lupa mengucap syukur sekecil apapun titipan Allah yang mampir. Dafa, yang berusaha menyembunyikan tangis, berjanji jadi anak rajin. Janji itu menjadi tali yang mengikatku pada alasan mengapa aku harus kuat. Hari keberangkatan tiba. Subuh baru saja menipis ketika aku memeluk ibu dan Dafa. Kuserahkan amplop berisi uang tabunganku dan obat yang telah kubeli. Ibu menepuk punggungku pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. Ia ingin meyakinkanku bahwa rumah akan baik-baik saja. Aku naik ke bus agen dengan langkah berat, memeluk tas kecil berisi beberapa potong baju, kerudung, dan mushaf yang menguning pada tepinya. Dari balik jendela bus, kulihat Dafa mengangkat tangan, mencoba gagah. Ibu berdiri di sampingnya, wajahnya diterpa cahaya pagi yang menembus kabut. Saat bus bergerak, air mataku jatuh tanpa suara. Aku mengusapnya cepat, lalu menunduk berdoa, menyebut nama Allah berulang-ulang agar hati ini tidak goyah. Perjalanan ke bandara adalah perpindahan dari dunia yang kukenal menuju dunia yang asing. Pesawat menunggu seperti burung raksasa yang siap membawa siapapun ke takdir yang baru. Di dalam kabin, aku duduk di dekat jendela. Awan tampak seperti ladang kapas yang memanjang tanpa tepi. Suara mesin pesawat menyatu dengan zikir yang kuucap pelan. Dalam hati, kualirkan harapan agar Allah menjagaku dari mara bahaya, menuntun mulutku berkata yang sopan, dan menjauhkan langkahku dari hal yang tidak diridai. Ketika roda pesawat menyentuh landasan di Arab, dada ini serasa disadarkan dari mimpi panjang. Udara kering menyambut dengan aroma gurun yang samar. Di ruang kedatangan, kutemukan papan nama bertuliskan Naila yang diangkat seorang sopir berpakaian rapi. Ia memperkenalkan diri sopan dan memintaku mengikutinya ke mobil hitam yang bersih. Jantungku berdegup pelan-pelan, setiap sudut kota yang kami lewati seperti potongan mozaik tak dikenal. Kubaca ulang instruksi dari agen yang kusimpan di saku. Tetap tenang. Ramah.
Jaga kewajiban. Jaga amanah. Mobil berhenti di depan sebuah rumah besar yang berdiri anggun di antara pepohonan kurma. Pagar besi terbuka tenang, halaman bersih berkerikil terang, air mancur kecil memantulkan cahaya matahari sore. Sopir membuka pintu, mempersilakan aku turun. Tepat di ambang pintu, seorang wanita paruh baya menungguku. Wajahnya teduh, kerudungnya disemat rapi, tatapannya tegas namun hangat. Ia menyapaku pelan, menanyakan kabarku, lalu mengajakku masuk. Langkah pertamaku di lantai marmer rumah itu terasa seperti mengetuk pintu takdir. Ruang tamu beraroma kayu dan teh. Hiasan kaligrafi tergantung rapi, memantulkan sinar yang lembut. Wanita paruh baya itu memintaku duduk. Ia memperkenalkan dirinya sebagai ibu rumah dan menyebut bahwa rumah ini hanya dihuni olehnya dan putra semata wayangnya. Suara beliau bergetar halus ketika bercerita sekilas tentang suaminya yang telah lama wafat, tentang bagaimana ia membesarkan anaknya seorang diri, tentang rumah yang terasa luas namun sunyi bila tak diisi percakapan yang tulus. Kata-katanya mengalir seperti air, menyentuh batu keras di hatiku yang sejak melepas ibu di terminal bus menjadi kaku karena rindu. Tak lama, suara langkah terdengar dari arah pintu. Seorang pria muda memasuki ruang tamu, tubuhnya tegap, sorot matanya dalam, mengenakan kemeja sederhana yang jatuh rapi. Ia berhenti sejenak, memandangku secukupnya, lalu menoleh pada ibunya. Dengan bahasa yang kuperlahan pahami, ia memastikan apakah aku yang akan menjadi asistennya. Aku berdiri, menundukkan kepala hormat dan mengangguk. Ia mengulurkan tangan sekadarnya sebagai bentuk salam tanpa bersentuhan, lalu berkata singkat bahwa pekerjaanku akan dijelaskan esok pagi setelah aku beristirahat. Nada suaranya tenang, tidak meninggi, tidak pula dibuat-buat. Setelah itu, ia pamit menuju ruang kerja. Ibu menatapku dengan senyum yang membuat pundakku terasa lebih ringan. Malam pertamaku di rumah itu kulewati dalam kamar bersih yang disiapkan di sisi koridor belakang. Di meja kecil dekat jendela, segelas susu hangat menebarkan uap tipis. Aku membuka koper, menyusun baju, lalu duduk menatap langit yang memercik bintang seperti pasir berkilau. Kukuatkan niat untuk bekerja sebaik mungkin. Kugenggam mushaf, kubaca beberapa ayat dengan suara yang nyaris tak terdengar. Di antara jeda kata, aku mengingat pesan ibu agar selalu menjaga sholat. Kutarik napas pelan. Kulepas perlahan. Hening bertaut dengan pasrah. Keesokan paginya, aku mulai belajar ritme rumah besar itu. Ibu suka teh dengan sedikit gula dan daun mint. Pria muda itu, yang kemudian ku ketahui bernama Zaid, menyukai kopi yang diseduh pada suhu tertentu dan disajikan tanpa tumpah setitik pun. Tugas-tugasku rapi dan spesifik. Menyusun agenda, memastikan berkas kerja siap, menerima paket, dan kadang menemani belanja rumah bila ibu hendak keluar. Di sela-sela tugas, ibu sering mengajakku duduk di serambi. Ia bercerita tentang masa muda, tentang ketekunan yang kelak berbuah, tentang kesabaran yang tidak pernah merugikan pemiliknya. Aku mendengarkan seperti anak yang menemukan kisah baru tetapi terasa akrab di telinga. Hari-hari itu membentuk jembatan halus di antara kami. Aku bekerja, belajar, dan menyesuaikan diri. Ibu menyambut dengan perhatian yang terukur, tidak berlebihan tetapi selalu tepat waktu. Zaid lebih banyak diam, fokus pada pekerjaan, namun selalu sopan ketika meminta bantuan. Sesekali, ketika matahari turun dan langit berubah jingga, aku menatap halaman dan merasa rindu pada suara ibu di rumah, rindu pada langkah kecil Dava saat pulang sekolah. Rindu itu tidak lagi mencekik, karena di rumah ini, Allah memberiku ruang untuk tumbuh tanpa harus kehilangan diriku. Malam menjelang, aku menutup hari dengan syukur. Jalan yang kupilih amat jauh dari mudah, tetapi tidak ada satupun langkah yang sia-sia. Di kejauhan, kota berkilau seperti pulau-pulau cahaya. Aku tahu, di balik tembok yang rapi ini, takdir sedang menulis cerita yang lebih panjang daripada yang bisa kubayangkan. Aku memeluk doa, memeluk harap, dan memeluk keyakinan bahwa setiap pengorbanan yang kutanamkan akan kembali sebagai kebahagiaan yang pantas, seturut kehendak Allah yang Maha Mengatur. Pagi pertama di rumah besar itu menjadi awal dari perjalanan baruku. Sinar matahari menembus jendela kaca tinggi, membuat ruangan tampak berkilauan.
Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sesuai arahan ibu rumah yang kupanggil dengan sebutan Madam. Wajahnya teduh saat melihat aku berusaha rapi, meski tangan ini masih sedikit kaku karena belum terbiasa dengan tata cara mereka. Aku suka teh dengan daun mint, tidak terlalu manis, ucap Madam dengan senyum. Aku mencatatnya di hati, sambil memperhatikan detail kecil yang mungkin kelak akan membuatku lebih mudah diterima. Zaid, pria muda itu, turun dari lantai atas dengan langkah tegap. Penampilannya sederhana tapi berkelas. Ia hanya melirik ke arahku sambil mengucap salam singkat, lalu duduk. Saat kuserahkan secangkir kopi hitam sesuai permintaannya kemarin, ia menatap sejenak lalu berkata, "Bagus. Ingat takarannya, jangan salah." Nada suaranya tegas, tapi tidak kasar. Aku mengangguk sopan, berusaha tidak menampakkan gugup. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang mulai teratur. Tugasku sebagai asisten pribadi tidak terlalu berat, hanya menyiapkan kebutuhan Zaid, mencatat jadwalnya, dan terkadang mendampingi ibunya berbelanja. Anehnya, aku justru lebih sering dekat dengan Madam daripada Zaid. Madam sering mengajakku berbincang di ruang tamu yang dipenuhi aroma gaharu. Ia menanyakan tentang keluargaku, tentang ibuku yang sakit, juga tentang adikku. "Pasti berat meninggalkan mereka, ya nah?" tanya Madam suatu sore. Aku menunduk, menahan haru. "Iya, Madam. Tapi saya percaya Allah akan menjaga mereka." Madam menatapku lama, lalu mengelus punggung tanganku lembut. "Kamu anak baik. Kesabaranmu akan dibalas dengan indah." Perlahan, hatiku merasa hangat. Seolah di rumah besar itu, aku tidak sekadar bekerja, tapi juga menemukan seorang ibu yang mau mendengar ceritaku tanpa menghakimi. Beberapa bulan kemudian, suasana semakin akrab. Aku sudah terbiasa dengan tugas-tugasku. Zaid, meski jarang bicara, mulai menunjukkan perhatian kecil. Seperti saat aku lupa makan siang karena terlalu sibuk membantu Madam, ia menatapku tajam sambil berkata, "Kamu harus jaga diri juga. Jangan sampai sakit." Kalimat singkat itu membuat wajahku memanas, entah mengapa. Puncak kedekatan itu terjadi ketika suatu hari Zaid memintaku menemaninya ke sebuah acara pernikahan. Awalnya aku terkejut, tapi Madam justru menyuruhku ikut. "Anggap saja pengalaman. Temani dia, siapa tahu kamu bisa belajar banyak." Di pesta itu, suasana sangat mewah. Lampu kristal bergelantungan, para tamu berpakaian indah. Aku berusaha menunduk, tidak ingin menarik perhatian. Namun, ketika ku tahu bahwa itu adalah pernikahan mantan kekasih Zaid, hatiku ikut bergetar. Dari kejauhan, kulihat wajah Zaid tetap tenang, seolah masa lalu itu tak lagi berarti. Saat perjalanan pulang, mobil melaju tenang di jalanan malam yang sunyi. Tanpa diduga, Zaid membuka suara. "Aku juga ingin menikah suatu hari nanti," katanya datar, namun penuh makna. Jantungku berdegup lebih cepat, meski aku hanya bisa diam menatap keluar jendela. Kata-katanya seperti isyarat yang belum bisa kupahami. Setibanya di rumah, malam itu Madam mengajakku dan Zaid pergi berbelanja. Kami melewati sebuah butik gaun pengantin. Madam berhenti, memandang sebuah gaun putih yang terpajang indah. Lalu, dengan suara tenang ia bertanya padaku, "Naila, menurutmu, apakah gaun itu cocok untukmu?" Aku terkejut, tubuhku kaku. Aku belum sempat menjawab ketika ia melanjutkan dengan senyum hangat. "Apakah kamu mau menikah dengan anakku, Zaid?" Suasana malam itu terasa hening, hanya detak jantungku yang terasa keras di telinga. Aku menatap Zaid, yang tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Air mata menetes di pipiku, bukan karena sedih, tapi karena tak menyangka jalan hidupku diputar sejauh ini. Aku mengangguk pelan. Dan disitulah, takdir mulai menuliskan babak baru dalam hidupku. Malam itu terasa begitu panjang. Setelah pertanyaan mengejutkan dari Madam di depan butik gaun pengantin, aku tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata beliau berputar-putar di kepalaku, seakan menjadi bisikan yang tak henti-henti. "Apakah kamu mau menikah dengan anakku, Zaid?" Aku masih sulit percaya, apakah semua ini nyata atau hanya bayangan karena lelah bekerja. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Madam menatapku dengan senyum penuh arti, seolah sudah mengambil keputusan yang bulat.
Zaid pun tidak lagi bersikap dingin, meski tetap menjaga wibawa. Saat sarapan, ia berkata singkat, "Ibu sudah berbicara padaku. Kalau kamu mengizinkan, kita bisa melanjutkan pembicaraan ini dengan keluarga di Indonesia." Aku hampir terisak mendengar itu. Bayangan wajah ibu dan adikku langsung hadir di benakku. Seorang pemuda kaya raya Arab yang bisa saja memilih siapapun, justru ingin menjadikanku istrinya. Aku menunduk, air mata menetes. Jika Allah meridai, saya ikhlas menerima. Madam lalu menggenggam tanganku erat. Kamu bukan lagi sekadar tamu atau pekerja di rumah ini, Naila. Kamu sudah seperti anak sendiri. Aku ingin kamu menjadi bagian dari keluarga kami. Beberapa hari setelah itu, segala persiapan dilakukan dengan cepat namun penuh kehormatan. Madam menghubungi agen di Indonesia untuk mencari tahu kabar keluargaku. Dengan izin Allah, kabar itu sampai kepada ibu dan adikku. Ketika aku mendengar suara ibu melalui telepon, tangisku pecah. "Naila, nak, benarkah semua ini? Kamu akan menikah dengan majikanmu?" "Iya, Bu, beliau orang baik dan keluarganya menerima aku dengan sepenuh hati." Suara ibu terisak, namun kali ini bukan tangis sedih, melainkan tangis syukur. "Allah Maha Besar. Ternyata pengorbananmu tak sia-sia. Ibu akan datang, nak. Ibu ingin melihatmu di hari bahagiamu." Kabar itu membuat hatiku bergetar bahagia. Dafa pun berteriak kecil di belakang ibu, "Kakak Naila, aku bangga sekali." Aku hanya bisa tersenyum sambil menyeka air mata. Hari-hari selanjutnya diisi dengan persiapan. Madam sering mengajakku melihat gaun, perhiasan, dan perlengkapan pesta. Aku selalu merasa canggung, tidak terbiasa dengan kemewahan yang tiba-tiba hadir di sekelilingku. Namun Madam selalu menenangkan, ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang merayakan kebahagiaan dengan penuh syukur. Zaid sendiri tetap sederhana dalam sikapnya. Ia hanya memastikan semua berjalan lancar, sesekali bertanya apakah aku nyaman dengan persiapan ini. Suatu sore, ketika kami duduk di serambi rumah, ia berkata, "Aku tidak peduli apa kata orang tentang latar belakangmu. Aku memilihmu karena hatiku tenang bersamamu." Kata-kata itu membuat dadaku hangat, seolah seluruh perjuangan dan air mata yang pernah kuteteskan kini berbuah manis. Akhirnya, hari keberangkatan keluargaku tiba. Aku menjemput ibu dan Dafa di bandara bersama Madam. Saat melihat ibu duduk di kursi roda, wajahnya pucat tapi penuh cahaya bahagia, aku langsung berlari memeluknya erat. Tangis kami pecah, disaksikan para penumpang yang baru saja tiba. Madam ikut menepuk bahu ibuku, berkata dengan lembut, "Mulai hari ini, kita keluarga." Dafa menatapku dengan mata berbinar. "Kak, aku tidak menyangka kakak bisa sampai sejauh ini." Aku hanya tersenyum sambil mengelus rambutnya. Dalam hati, aku tahu semua ini bukan karena kehebatanku, melainkan karena kasih sayang Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Malam itu, rumah besar keluarga Zaid terasa berbeda. Tidak ada lagi kesepian, karena kini dua keluarga yang berbeda budaya, berbeda bahasa, dipersatukan oleh niat baik dan restu ilahi. Esok adalah hari besar, hari ketika aku akan resmi menjadi bagian dari keluarga ini. Aku berdoa panjang malam itu, sujud dengan air mata, memohon agar Allah meridai langkahku. Aku tahu, perjalananku masih panjang. Tapi aku percaya, dengan sabar dan syukur, setiap ujian akan berakhir indah pada waktunya. Pagi itu, udara di Arab terasa berbeda. Matahari muncul lembut, angin gurun berhembus pelan seakan ikut merayakan kebahagiaan yang akan datang. Dari kamar tempatku bersiap, aku bisa mendengar hiruk-pikuk para pekerja yang menata dekorasi di halaman rumah besar keluarga Zaid. Tirai putih menjuntai, bunga mawar impor ditata indah, kursi-kursi berjajar rapi, dan aroma gaharu memenuhi udara. Madam masuk ke kamarku dengan senyum penuh arti. Di tangannya, ia membawa gaun pengantin putih yang pernah ia tunjukkan kepadaku di butik. "Hari ini gaun ini milikmu, Naila. Semoga Allah memberkahi setiap langkahmu." Aku menahan haru, air mataku jatuh sebelum sempat ku jawab. Dengan tangan gemetar, aku menyentuh kain lembut itu. "Terima kasih, Madam. Terima kasih sudah menerimaku." Dengan bantuan penata rias, aku dipakaikan gaun itu.
Cermin memantulkan bayangan seorang gadis desa yang dulu berangkat dengan pakaian sederhana kini berdiri bak seorang putri. Hiasan kepala berkilauan, jilbab putih menjuntai, dan senyum gugup menghiasi wajahku. Ibu yang duduk di kursi roda menatapku lama, lalu berbisik lirih, "Kamu cantik sekali, nak. Allah benar-benar menjaga langkahmu." Aku berlutut memeluk ibu, mencium tangannya dengan penuh syukur. Sementara itu, di ruang lain, Zaid bersiap dengan busana pengantin khas Arab berwarna putih bersih. Wajahnya terlihat lebih teduh daripada biasanya. Sesekali ia bercermin, lalu tersenyum kecil. Ada rasa bangga yang tidak bisa ia sembunyikan. Acara dimulai menjelang siang. Para tamu undangan berdatangan, keluarga besar dari pihak Zaid hadir lengkap dengan pakaian megah. Mereka menyambut kehadiran ibuku dan Dafa dengan hangat. Dafa tampak begitu gagah dengan jas sederhana yang dipakaikan kepadanya. Ia berjalan mendampingi ibu ke kursi kehormatan. Ketika akad tiba, suasana hening penuh hikmat. Aku duduk menunduk, jantungku berdegup begitu kencang. Suara penghulu menggema, meminta saksi dan wali. Zaid mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang, tegas, tanpa keraguan. Saya terima nikahnya Naila dengan mas kawin seperangkat perhiasan emas dan mahar sesuai ketentuan, tunai. Seketika para saksi menjawab sah. Air mataku tak terbendung. Aku resmi menjadi istri Zaid, seorang pria yang sebelumnya hanya ku kenal sebagai majikan, kini menjadi belahan jiwa. Madam memelukku erat, membisikkan, "Sekarang kamu bukan hanya anakku, tapi juga menantuku. Selamat datang di keluarga kami." Setelah akad, pesta pernikahan dimulai. Musik lembut khas Timur Tengah mengiringi, makanan mewah tersaji di meja panjang. Para tamu mengucapkan doa dan selamat. Aku duduk di samping Zaid, sesekali menunduk malu, sementara ia menatapku dengan tatapan penuh keyakinan. Di tengah pesta, ibu meminta Dafa mendorong kursi rodanya mendekat kepadaku. Ia menggenggam tanganku erat dan berbisik, "Naila, ibu sangat bangga padamu. Semua yang kamu korbankan kini berbuah indah. Jangan pernah lupa pada siapapun yang pernah menjadi alasan langkahmu." Aku menangis sambil mencium tangan ibu berkali-kali. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah kulupakan. Dari gadis desa sederhana yang berangkat dengan air mata, kini aku duduk sebagai pengantin di rumah besar Arab, dikelilingi keluarga baru yang menerimaku sepenuh hati. Semua terasa seperti mimpi, namun ini adalah kenyataan yang ditulis Allah untukku. Malam harinya, ketika pesta usai dan tamu pulang, aku dan Zaid duduk di beranda rumah. Angin malam berhembus sejuk. Ia menatapku lama, lalu berkata singkat namun penuh makna, "Mulai sekarang, kita melangkah bersama." Aku hanya bisa mengangguk, air mata kembali mengalir, tapi kali ini adalah air mata kebahagiaan. Hari demi hari setelah pernikahan terasa seperti lembaran baru dalam hidupku. Aku yang dulu hanya seorang gadis desa kini resmi menjadi istri dari seorang pria Arab bernama Zaid. Meski statusku berubah, aku masih sering merasa seperti mimpi. Namun setiap kali aku menatap wajah ibuku yang kini tinggal bersamaku di rumah besar itu, aku sadar bahwa semua ini nyata dan merupakan takdir indah dari Allah. Madam, yang kini kupanggil ibu mertua, semakin menunjukkan kasih sayangnya. Ia sering menemaniku di dapur, mengajarkan resep masakan Arab yang sudah turun-temurun di keluarganya. Ia tidak memperlakukan aku seperti menantu asing, melainkan seperti anak kandung yang ia rawat sejak kecil. Saat aku kesulitan mengingat bumbu atau cara penyajian, ia hanya tertawa kecil. "Tidak apa, Naila. Pelan-pelan saja, kamu akan terbiasa," katanya sambil menepuk pundakku lembut. Zaid pun perlahan menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia bukan lagi sekadar majikan yang tegas, melainkan seorang suami yang penyayang. Setiap pagi, ia menyapaku dengan senyum, menanyakan kabarku, dan memastikan aku tidak kelelahan. Jika aku sedang bersama ibu atau Dafa, ia selalu memperhatikan dengan tatapan penuh rasa hormat. Kadang aku merasa, Allah mengirimkannya untuk menjadi pelindung kami. Dafa yang semula pemalu, kini mulai terbiasa dengan kehidupan baru di Arab. Ia belajar bahasa setempat, bergaul dengan anak-anak lingkungan rumah, dan semakin rajin sekolah. Ia sering bercerita dengan penuh semangat setiap kali pulang.
Kak, aku tadi dapat nilai bagus di pelajaran bahasa Arab, ucapnya bangga. Aku hanya bisa memeluknya erat, merasa lega bahwa perjuangan yang kulalui tidak sia-sia. Sementara ibu, meski kondisinya belum sepenuhnya pulih, kini mendapat perawatan yang lebih baik. Obat-obatan lengkap tersedia, dokter pribadi rutin datang, dan yang paling membuatku bahagia, wajah ibu tidak lagi pucat seperti dulu. Suatu sore ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nak, ibu sudah bahagia. Ibu tidak lagi khawatir. Kamu sudah menemukan kebahagiaanmu sendiri, dan adikmu pun terjamin masa depannya. Aku menangis mendengar itu, memeluk ibu sambil mengucap syukur berkali-kali kepada Allah. Namun, tentu saja kehidupan tidak selalu mulus. Ada kalanya aku merasa canggung berada di lingkungan keluarga besar Zaid. Sebagian dari mereka masih memandangku dengan tatapan heran, seakan tidak percaya seorang gadis sederhana dari Indonesia bisa menjadi menantu keluarga mereka. Bisikan kecil kadang terdengar, namun aku memilih diam. Aku hanya memegang pesan ibu, jangan balas dengan kata-kata. Balaslah dengan akhlak. Zaid seolah tahu perasaan itu. Suatu malam ia berkata, kamu tidak perlu khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku yang memilihmu, bukan mereka. Dan aku yakin dengan pilihanku. Kata-katanya membuat hatiku tenang, seakan semua keraguan luruh begitu saja. Hari-hari pun bergulir dengan bahagia. Aku belajar menjadi istri yang sabar, menantu yang penuh hormat, kakak yang melindungi Dafa, sekaligus anak yang tetap setia mendampingi ibu. Dalam setiap sujudku, aku selalu berdoa agar Allah menjaga rumah tangga ini, mengikat kami dengan kasih sayang yang tulus, dan menutup telinga kami dari bisikan buruk yang ingin memisahkan. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Namun aku percaya, dengan sabar dan syukur, kebahagiaan akan selalu menemukan jalannya. Dan kini, aku melangkah bersama Zaid, bukan lagi sebagai seorang pekerja asing, melainkan sebagai seorang istri yang siap menjemput masa depan. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupanku bersama Zaid berjalan penuh ketenangan. Aku semakin terbiasa dengan peran baruku sebagai istri, anak, sekaligus kakak bagi Dafa. Ibu pun mulai membaik, meski tetap harus mendapat perawatan rutin. Namun seperti yang selalu ibu katakan, kehidupan rumah tangga pasti tidak selamanya indah tanpa ujian. Dan ujian itu akhirnya datang menghampiri. Suatu sore, aku mendengar kabar bahwa keluarga besar Zaid mulai memperbincangkan pernikahan kami. Mereka menganggap aneh keputusan Zaid menikahi gadis sederhana dari Indonesia yang hanya berangkat sebagai pekerja. Beberapa bahkan terang-terangan berkata kepada Madam, apakah pantas seorang perempuan asing menjadi menantu kita? Madam menanggapinya dengan tenang, namun aku tahu hatinya tersentuh. Beliau kemudian memelukku erat di kamar. Jangan dengarkan ucapan mereka, Naila. Aku mengenalmu, aku tahu hatimu tulus. Zaid juga tahu. Itu sudah cukup. Tapi tetap saja, bisikan-bisikan itu membuatku merasa kecil. Malam harinya, aku duduk di beranda, menatap langit penuh bintang. Zaid mendatangiku. Wajahnya serius, matanya menatapku dalam. Aku tahu kamu mendengar apa yang mereka katakan, ujarnya. Aku terdiam, menunduk, menahan air mata. Naila, aku memilihmu bukan karena status atau harta. Aku memilihmu karena hatiku tenang bersamamu. Jadi jangan biarkan ucapan mereka mengganggumu. Aku hanya bisa mengangguk, air mataku jatuh juga. Ia meraih tanganku, menggenggam erat seakan ingin meyakinkanku bahwa aku tidak sendiri. Kita akan buktikan pada mereka bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh asal-usul, melainkan oleh cinta dan ketulusan. Ujian itu semakin berat ketika mantan kekasih Zaid, yang kini telah menikah, kembali muncul di lingkaran pergaulan keluarga. Ia masih berusaha mendekati Zaid, meski dengan cara halus. Beberapa kali ia mengirim undangan acara sosial, bahkan menitipkan pesan lewat teman keluarga. Aku berusaha menahan rasa cemburu, tapi hatiku tetap panas setiap kali mendengar namanya disebut. Suatu malam, aku akhirnya memberanikan diri bicara. Zaid, jika kamu masih ada perasaan padanya, katakan saja. Aku tidak ingin menjadi penghalang. Suaraku bergetar, penuh ketakutan. Namun Zaid langsung menatapku tegas. Naila, jangan pernah meragukan pilihanku.
Masa laluku sudah selesai. Kamu adalah masa depanku. Kalimat itu seperti hujan yang menyejukkan gurun. Aku menangis lega, memeluknya dalam diam. Aku sadar, ujian rumah tangga bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Di sisi lain, ibu yang semakin membaik kesehatannya sering menasihatiku. Nak, rumah tangga itu bukan hanya tentang cinta, tapi juga kesabaran. Kau harus belajar menahan diri, tidak terbawa oleh emosi. Jika kau ingin bahagia, kau harus sabar menghadapi badai. Kata-kata itu kutanam dalam hati, menjadi pengingat setiap kali rasa cemas datang. Meski penuh ujian, justru dari situlah aku belajar. Belajar menjadi istri yang lebih dewasa, belajar mempercayai suami sepenuhnya, dan belajar bersandar hanya kepada Allah. Aku tahu, ujian akan terus datang dalam berbagai bentuk, namun selama kami saling menggenggam tangan, kami akan mampu melewatinya. Dan malam itu, sambil menatap wajah ibu yang tersenyum tenang dan Dava yang tertidur lelap, aku berdoa dalam hati. Ya Allah, jagalah rumah tanggaku, kuatkan kami dalam setiap ujian, dan jadikan setiap luka sebagai jalan menuju bahagia. Hari-hari setelah badai kecil itu berlalu, rumah tangga kami terasa lebih kokoh. Aku merasakan Zaid semakin dekat, bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sahabat tempatku bersandar. Ujian yang datang membuat kami belajar satu sama lain, saling memahami tanpa banyak kata. Aku mulai yakin bahwa rumah tangga tidak diukur dari seberapa sedikit masalahnya, melainkan dari seberapa kuat kami bertahan bersama melewati semuanya. Madam terlihat semakin bahagia melihat kedekatan kami. Setiap kali kami duduk bersama di ruang keluarga, ia selalu tersenyum sambil menatapku dan Zaid bergantian. Beginilah seharusnya rumah tangga, ucapnya lembut suatu malam. Bukan tentang siapa yang lebih berkuasa, tapi tentang siapa yang lebih banyak berkorban demi kebaikan. Kata-kata itu membekas di hatiku. Sementara itu, ibu dan Dava mulai menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Kesehatan ibu berangsur membaik, wajahnya tidak lagi pucat seperti dulu, dan kini ia bisa berjalan perlahan dengan tongkat. Setiap kali aku melihatnya tersenyum, hatiku penuh syukur. Dava juga berkembang dengan pesat. Ia semakin mahir berbahasa Arab dan menjadi murid yang diperhatikan gurunya. Suatu hari ia berkata, "Kak, suatu saat aku ingin sekolah tinggi di sini, supaya bisa membanggakanmu dan ibu." Air mataku menetes mendengarnya, karena dulu aku sempat khawatir masa depan adikku akan terhenti di tengah jalan. Di sisi lain, hubungan dengan keluarga besar Zaid pun mulai berubah. Mereka yang awalnya ragu perlahan melihat ketulusanku. Aku tidak berusaha menunjukkan apa-apa, hanya melayani dengan sabar, membantu Madam, mendukung Zaid, dan menjaga nama baik keluarga. Rupanya sikap sederhana itu mampu meluluhkan hati mereka. Beberapa bibi Zaid mulai menyapaku ramah, bahkan mengajakku ikut kegiatan keluarga. Aku merasa Allah benar-benar membukakan jalan yang tak pernah kubayangkan. Puncak kebahagiaan itu datang ketika suatu malam Zaid duduk di sampingku di teras rumah. Langit penuh bintang, angin gurun berhembus hangat. Ia menggenggam tanganku, lalu menatapku dengan mata teduh. "Naila, aku ingin kamu tahu, menikah denganmu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Kamu telah membawa ketenangan, bukan hanya untukku, tapi juga untuk ibu. Dan aku ingin kita melangkah lebih jauh lagi." Aku menatapnya bingung. "Maksudmu?" tanyaku pelan. Ia tersenyum kecil. "Aku ingin kita segera membentuk keluarga kecil kita sendiri. Aku ingin menjadi ayah, dan aku ingin melihatmu menjadi ibu dari anak-anakku." Jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu membuat air mataku kembali jatuh tanpa bisa kutahan. Aku hanya bisa mengangguk, suaraku tercekat. "Insya Allah Zaid, aku siap." Malam itu menjadi titik balik kebahagiaan kami. Semua rasa takut dan canggung yang dulu menyelimuti hatiku kini terganti dengan keyakinan. Aku sadar, Allah tidak pernah salah menulis takdir. Dari gadis desa yang merantau dengan penuh air mata, kini aku menjalani hidup dengan penuh senyum di sisi orang-orang yang kucintai. Waktu terus berjalan, musim demi musim berganti. Kehidupan kami di rumah besar itu kian dipenuhi warna kebahagiaan. Aku, Naila, yang dulu datang dengan hati penuh rindu dan air mata, kini menjalani hari-hari dengan senyum.
Semua berawal dari langkah berat meninggalkan ibu dan Dava di desa. Hingga kini aku memiliki keluarga baru yang menerimaku dengan sepenuh hati. Kabar paling membahagiakan datang ketika aku dinyatakan hamil. Zaid menyambutnya dengan sujud syukur, sementara Madam memelukku erat sampai air matanya menetes. Akhirnya rumah ini akan diisi dengan suara tangis bayi, ucapnya haru. Ibu yang mendengar kabar itu pun menangis bahagia. Nak, Allah telah melengkapimu dengan anugerah yang sempurna. Jaga dirimu, jaga anakmu, dan jangan pernah berhenti bersyukur. Hari-hari kehamilanku penuh dengan perhatian. Zaid tidak pernah membiarkanku merasa lelah. Ia selalu memastikan aku cukup makan, cukup istirahat, dan selalu tersenyum. Madam kerap duduk di sampingku, menceritakan pengalaman ketika mengandung Zaid. Ia tertawa mengenang masa lalu, dan aku ikut larut dalam kehangatan itu. Dava pun semakin dewasa, ia selalu membantuku, membawakan air, atau sekadar menghibur dengan cerita lucu sepulang sekolah. Ketika akhirnya anak kami lahir, tangisan kecil itu menggema di rumah besar Arab yang megah. Bayi laki-laki mungil dengan wajah teduh, yang kemudian kami beri nama Yusuf. Saat pertama kali menggendongnya, aku tidak kuasa menahan air mata. Zaid berdiri di sampingku, matanya berbinar penuh syukur. Naila, inilah awal dari keluarga kecil kita, katanya sambil menyentuh lembut kepala bayi kami. Madam hampir setiap hari duduk di dekat Yusuf, membisikkan doa-doa lembut. Ibu pun meski sudah renta, tak henti menatap cucu pertamanya dengan mata berbinar. Inilah hadiah terbesar Allah untuk kita semua, bisiknya. Hari-hari kami semakin lengkap. Dava tumbuh sebagai remaja yang cerdas dan penyayang, seringkali menjadi kakak kecil bagi Yusuf. Kehangatan itu menjadikan rumah besar yang dulunya terasa sepi, kini dipenuhi gelak tawa, doa, dan cinta. Aku sering merenung di malam hari, mengingat perjalanan panjang yang kulewati. Dari gadis desa yang berangkat dengan penuh air mata, menjadi istri seorang pria Arab yang baik hati, hingga kini menjadi seorang ibu. Semua itu bukan karena kehebatanku, tapi karena kasih sayang Allah yang selalu membersamai langkahku. Aku belajar bahwa pengorbanan tidak pernah sia-sia. Aku belajar bahwa cinta sejati akan datang di waktu yang tepat. Dan aku belajar bahwa keluarga, sekecil apapun awalnya, bisa tumbuh menjadi besar jika dijaga dengan kesabaran dan syukur. Kini aku hidup bahagia bersama Zaid, ibu, Dava, Madam, dan Yusuf kecil. Hidupku yang dulu penuh duka kini berubah menjadi kisah indah. Dan setiap kali aku melihat wajah suami dan anakku, aku tahu, inilah jawaban Allah atas semua doa yang pernah kupanjatkan dengan air mata. Sahabat Cantika Story, inilah akhir dari kisah Naila, seorang wanita muda asal Indonesia yang rela meninggalkan kampung halaman demi ibunya yang sakit-sakitan dan adiknya yang masih sekolah. Dari awal cerita, kita menyaksikan bagaimana beratnya langkah seorang anak yang harus pergi jauh demi cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas, walau terasa pahit di awal, akan selalu membawa buah manis di akhir. Naila tidak pernah tahu bahwa keberangkatannya ke negeri asing akan mengantarkannya pada kehidupan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Ia berangkat dengan air mata, tapi pulang dengan senyum bahagia. Hidup memang seringkali penuh kejutan. Ada saatnya kita harus melepaskan sesuatu yang sangat kita cintai demi sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Ada kalanya kita merasa sendiri, jauh dari rumah, dan diuji dengan rasa takut yang mendalam. Namun di balik semua itu, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Ia menulis takdir dengan cara yang kadang tidak kita pahami, tapi selalu berakhir dengan kebaikan bagi mereka yang sabar. Sahabat sekalian, apa yang dilakukan Naila mengajarkan kita tentang arti kasih sayang seorang anak. Ia rela mengorbankan kenyamanan dan kebahagiaannya sendiri demi ibu dan adiknya. Inilah bukti bahwa cinta keluarga adalah kekuatan terbesar yang mampu mendorong kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan ketika Allah melihat kesungguhan hati seorang hamba, maka pintu jalan keluar selalu terbuka dengan cara yang tak pernah diduga. Dari sisi lain, kisah ini juga mengajarkan kita tentang penerimaan. Madam, ibu dari Zaid, dengan lapang dada menerima Naila yang sederhana.
Ia tidak melihat latar belakang, tetapi menilai dari ketulusan hati dan akhlaknya. Bukankah inilah yang seharusnya kita teladani? Bahwa nilai seorang manusia tidak diukur dari kekayaan atau asal-usulnya, melainkan dari ketulusan, kejujuran, dan sikapnya dalam menjaga kehormatan diri. Zaid pun menjadi contoh bahwa cinta sejati tidak memandang status. Ia tidak memilih wanita karena harta atau kedudukan, tetapi karena hatinya merasa tenang. Ia yakin bahwa kebahagiaan rumah tangga bukan ditentukan oleh dunia, melainkan oleh ketulusan hati dan restu keluarga. Sahabat Cantika Story, kehidupan rumah tangga Naila setelah menikah pun penuh ujian. Ia sempat diguncang rasa ragu, bahkan cibiran keluarga besar yang belum sepenuhnya menerima. Namun disinilah ia belajar bahwa rumah tangga harus dijaga dengan kesabaran. Bahwa dalam menghadapi masalah, tidak ada yang lebih kuat selain saling percaya dan berpegang teguh pada janji. Ketika ia dan Zaid memilih untuk saling menggenggam tangan, maka semua badai dapat mereka lewati bersama. Dan akhirnya, kebahagiaan itu datang. Dari seorang anak desa yang berangkat penuh air mata, Naila kini menjadi istri yang terhormat, ibu dari seorang bayi mungil, sekaligus penopang keluarga yang penuh cinta. Semua itu tidak datang dengan mudah, tetapi lahir dari perjuangan, doa, dan kesabaran. Pesan yang bisa kita petik adalah, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa. Jangan pernah menyepelekan pengorbanan yang kita lakukan untuk orang yang kita cintai. Jangan pula meremehkan siapapun hanya karena latar belakangnya. Sebab siapa yang tahu, mungkin justru orang yang kita anggap sederhana itu adalah permata yang disimpan Allah untuk menghiasi hidup kita. Akhir kata, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, apapun keadaan kita saat ini. Karena setiap ujian pasti punya jalan keluar, dan setiap doa pasti punya jawaban. Semoga kita bisa meneladani kesabaran Naila, ketulusan Madam, dan keteguhan Zaid, sehingga kita pun bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.